Shalom Bapak Ibu, kita terus lanjutkan pembelajaran kita tentang Hakim yang ke-12, yaitu Simson Bapak Ibu. Kita melihat kemarin dia sudah dimasukkan ke penjara, sekarang diundang atau dibawa masuk ke rumah yang besar itu, kelihatannya bisa memuat 3.000 orang untuk kemudian dijadikan pelawak di sana. Tuhan yang menjadikan dia seorang pemimpin, Tuhan yang memenuhi dengan rohnya. Tetapi Simson tidak bersandar kepada Tuhan, malah melukai Tuhan terus-menerus dalam tingkah laku hidupnya. Bagaimana kita melihat kerusakan yang begitu serius, total depravity, kerusakan total pada diri Simson itu. Begitu juga kita Bapak Ibu ya, kita juga karena itu kita membutuhkan selalu roh Allah dan bimbingan dari firman Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, kemudian coba perhatikan ayat ini, Hakim-Hakim 16, ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat hanya 2 kali Simson berdoa sebagai seorang pemimpin rohani di Israel. Yang pertama karena dia mau mati kehausan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia berdoa. Yang kedua, di bagian ini, dia berdoa. Bapak Ibu, dia minta kekuatan Tuhan. Dia berkata, ingatlah akan aku Tuhan. Kemudian dia tarik 2 pintu rumah itu. Bapak Ibu coba perhatikan bagian ini bersama-sama. Sang narator mau cerita, ini seperti sebuah anti klimaks. Disinilah klimaksnya Bapak Ibu. Maksud saya, disinilah klimaks dari kitab Hakim-Hakim. Maksudnya para pemimpin-pemimpin itu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita melihat dari mulai Otniel, lalu kemudian Barak, Bapak Ibu ini dikasih pelan-pelan. Dari mulai baik, kurang baik, tidak baik, buruk, jahat, brutal. Sampai yang paling buruk yaitu Simson. Dia berujung dengan mati bunuh diri. Coba perhatikan bagian ini Bapak Ibu. Dia tarik kedua tiang di rumah itu, sehingga rubuh mati bersama dengan dia. Simson, seorang pemimpin rohani, berakhir dengan bunuh diri. Memang Alkitab mencatat, sang narator juga mencatat Bapak Ibu, kematiannya Bapak Ibu, hari kematiannya membunuh lebih banyak dibanding hari-hari waktu dia masih hidup dan dipenuhi oleh roh Allah itu. Bapak Ibu, sebuah cerita yang begitu tragis. Bukan happy ending, tapi sad ending. Berakhir dengan kesedihan yang begitu parah, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Disinilah kita kemudian mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemimpin rohani memutuskan bunuh diri bersama dengan orang-orang berdosa itu. 3.000 orang raja-raja kota Filistin itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh hal yang tidak mudah waktu kita melihat kepada kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat di Alkitab, sekurang-kurangnya ada satu artikel yang menulis itu Bapak Ibu. Ada 7 tokoh di dalam Alkitab yang mereka mengakhiri hidup dengan bunuh diri sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Entahkah bunuh diri yang disengaja atau tidak disengaja, tapi ada unsur bunuh dirinya. Seperti Simson ini salah satunya. Tapi poin yang kita bisa renungkan bersama-sama, perhatikan Bapak Ibu. Orang yang mempermainkan roh Allah dalam dirinya berakhir tragis. Saya ulang, orang yang mempermainkan roh Allah dalam dirinya berakhir dengan tragis. Jangan permainkan roh Allah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak bisa kita terus-menerus mendukakan roh Allah. Ada ambang batas yang kita nggak boleh lewati. Kita harus berhenti dan mulai dengar-dengaran dengan suara roh itu. Jangan mengeraskan hati kita terus. Mari taat kepada firman Allah yang hidup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan terus-menerus kita membuat roh Allah itu bersedih di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak seorang pun dari kita yang begitu kuat. Kitab Hakim-Hakim ini, saya didorong untuk terus memberitakan tentang 12 hakim ini Bapak Ibu. Karena kita mau belajar dari peristiwa sejarah yang ditulis di dalam Alkitab. Supaya kita belajar dari sejarah dan jangan mengulangi sejarah yang buruk itu. Di mana para tokoh ini mempermainkan firman Allah, mempermainkan roh Allah, mempermainkan kehidupan mereka. Padahal mereka telah dipilih dan dikhususkan oleh Allah. Begitulah Bapak Ibu dan saya, engkau telah dipilih dan dikhususkan oleh Allah.
tapi tidak untuk mempermainkan Roh Allah. Sebaiknya untuk taat kepada Roh Allah yang hidup. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.